welcome back. Selamat datang kembali di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seneng banget ya kita bisa bertemu lagi untuk ngeliat UMKM yang kreatif-kreatif dan juga keren-keren. Dan pastinya nih bisa memberikan inspirasi untuk pateners sekalian. Nah, hari ini spesial banget, kita mau jalan-jalan ke sebuah kota di Jawa Timur. Kita jalan-jalan ke Surabaya. UMKM pertama adalah Akhtar Shop. Jadi mereka ini bergerak di bidang kecantikan. Jadi produk-produknya tuh banyak banget. Ini berbahan dasar saffron ya. Dibuat dengan komposisi bahan alami sehingga aman untuk digunakan dan juga diaplikasikan pada wajah dan tubuh Anda. Jadi produk-produk semuanya nih mengandung saffron, vitamin E dan juga safflower. Nah, kamu bisa mendapatkan kecantikan dengan produk lokal yang aman dan nyaman. Salah satunya tadi yang aku bilang dari Akhtar Shop. Akhtar Shop ini berdiri sejak tahun 2020. Pada saat itu memang ketika pandemi melanda, kami mencoba berjualan online. Produk-produk di kami terdiri dari ada masker saffron, ini masker saffron buat wajah. Terus ada juga sabun saffron, ini dari Alea Skincare. Dan ada face mist saffron, ini dari Saf Beauty juga. Terus ada face mist saffron yang biasa disemprotkan ke muka. Ini produksi dari Alea Skincare. Terus ada untuk body tonernya. Ini untuk memutihkan badan. Untuk pemasaran produk saffron ini, selama ini kami karena terjun di dunia online, jadi lebih banyak melalui digital. Yang pertama kami berjualan di marketplace, yang kedua kami merambah di Facebook, terus ada di Google Business, dan kami lebih itu di Instagram, kami lebih meng-up di Instagram juga. Untuk produk saffron di Instagram ada juga saffronalea.id. Oke, berikutnya kita punya namanya Kang Bubur SBY atau Surabaya ya sebetulnya ya. Jadi mereka itu bergerak di bidang makanan yang membuat bubur ketan hitam. Tapi tentunya sekarang bubur ketan hitamnya itu dikreasikan, dipadu-padankan dengan berbagai rasa varian yang bisa membuat sensasi. Biasanya kita kalau makan bubur ketan hitam ya udah gitu aja. Tapi kalau ini nih experience-nya baru dan juga unik. Seperti apa sih? Kita lihat langsung. Jadi waktu itu awalnya aku barusan lulus kuliah, terus habis itu aku pengen start bisnis kecil-kecilan. Nah waktu itu aku lihat TikTok, nah yang di TikTok yang lagi viral waktu itu tuh bubur ini. Jadi bubur ketan hitam pakai es krim dan pakai topping yang kekinian lah. Jadi aku hubungin tukang bubur, akhirnya aku buka cabang di Surabaya. Kebetulan di Surabaya cabangnya belum ada waktu itu, jadi aku buka cabang lah di Surabaya.
Sebenarnya kelebihannya ya di letak uniknya tadi. Jadi inovasi atau uniknya tadi, karena biasanya kalau bubur ketan hitam itu kan dipasanginnya sama santan ya, sama santan terus sama kacang ijo gitu. Nah itu lebih ke versi kekiniannya. Jadi dipasanginnya sama susu kental manis, susu UHT, es krim sama topping. Nah toppingnya itu bukan topping biasanya bubur ketan hitam. Jadi toppingnya itu ada sereal kayak Fruit Loops, Coco Crunch, terus ada juga Oreo, Lotus Biscoff. Inovasi yang saya lakukan biar tetap eksis ya tentunya selalu yang pertama yang paling penting itu menurut aku selalu mendengarkan keluh kesah customer. Sama yang terakhir juga tentunya punya sosial media dan harus selalu aktif di sosial media itu. Karena kalau misalkan kita punya sosmed tapi nggak aktif, orang ngiranya kita emang udah tutup bisnisnya gitu, nggak aktif gitu. Jadi caranya biar orang tahu kita ini masih ada gitu dengan selalu aktif sih di sosial media dan berinteraksi. Kang Bubur Surabaya ini sendiri ini punya Instagram yaitu Kang Bubur SBY. Nah, kalau yang ini ada sepatu lukis dari Donna Dani. Jadi mereka itu sebetulnya awalnya itu dari hanya menolong teman, tapi menjadi suatu peluang usaha untuk berkreasi di bidang lukis sepatu. Nah, tuh kan, kalau misalnya awalnya memang untuk menolong teman doang, tapi sekarang menolong orang banyak. Keren banget. Coba kita lihat langsung yuk. 2008-2009 kita masih jualan sepatu tapi nggak seperti awalnya kan gitu. Terus habis gitu kan kita ada link-link sepatu kan gitu. Terus temen ada yang nyari sepatu polosan kan gitu. Karena dia kenal sama saya pedagang sepatu, langsung minta tolong saya. Terus mau diapain sepatu polos-polos itu? Ternyata sama dia digambar. Terus kemudian setelah dia gambar katanya itu lagi marak di tahun 2008-2009 itu. Wali kota zaman dulu 2009 itu ngelihat sama teman-temannya, ini lagi tren, ini punya siapa? Semua orang bilang itu punya Bu Dani. Kebetulan banyak yang bilang sepatu saya itu rapi, jadi kayak bukan lukis seperti apa ya, asli pabrik. Kalau sepatu lukis saya mulai 2009, tapi sebelumnya saya juga usaha sepatu sejak tahun 92. Jadi awalnya ya 6 sepatu beliau ya titipan itu sama 6 pasang sepatu saya. Saya belum pernah gambar. Gambar apa adanya, akhirnya gambar apel, pisang, gitu-gitu. Kereta api awalnya gitu, tapi banyak yang pesen. Offline bisa di buku Setro 8A 17. Kalau online bisa di Instagramnya Donna Dani Painting Shoes atau di Facebooknya Donna Dani Kingdom. Kembali lagi di Paten, Pemuda Kreatif dan Keren. Langsung yuk kita bahas UMKM yang berikut. Nah, ini ada nih namanya Wisata Perahu Prestasi. Jadi wisata dari kota Surabaya ini memperlihatkan kebersihan sungai dan juga keindahan lampu-lampu lampion yang keren banget. Kebayang dong kalau misalnya kita lagi malam-malam terus hangout di situ sama teman-teman, itu kayaknya syahdu banget gitu loh suasananya. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja langsung. Terutama yang nomor 1 warnanya itu naik perahu.
Terus yang kedua, kita menyediakan UMKM untuk para pengunjung yang mau menikmati UMKM yang ada di atas air, itu kita sediakan. UMKM yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi. Caranya gini, untuk UMKM turun di atas perahu, terus setelah pengunjung itu menikmati wisata air, kita sandarkan perahu di UMKM. Jadi dia bisa langsung transaksi di tempat situ. Kita operasional jam 3 sore sampai jam 9 malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi baru ganti lagi. Terus yang untuk UMKM-nya itu jam 6 sampai jam 9 malam. Kita buka online jam 3 sore, pengunjungnya masuk ke Google, terus ketik tiket wisata Surabaya. Tinggal pilih Taman Prestasi, udah muncul barcode. Nah, di Taman Prestasinya kita tukarkan tiket sama uangnya. Nah, yang berikutnya ada tempat sewa jas, tapi ini lain daripada yang lain. Namanya Sanjin Jas. Jadi lainnya apa sih? Lainnya mereka tuh juga bisa custom, dan ini pertama di Surabaya yang menyewakan jas dengan dibuat baru terlebih dahulu dengan desain yang tentunya tidak biasa. Kita lihat langsung liputannya. Bisnis ini berdiri sejak tahun 2019, tepatnya di bulan Februari. Awalnya sih kita cuma iseng-iseng aja. Kita ngeliat kebutuhan di Surabaya ini, kebetulan kok kayaknya persewaan jas ini di Surabaya nggak terlalu banyak. Akhirnya kita mulai mencoba untuk ekspansi. Kita terus ekspansi produk-produk kita, jadi kita selalu nambah varian warna, ngikutin perkembangan warna apa nih yang lagi tren sekarang. Terus model-modelnya juga kita terus kembangin. Sama kita juga ekspansi sekarang ke coat, seperti itu. Karena melihat kebutuhan di Surabaya ini, orang-orang ini kan di Surabaya terutama di Indonesia ini kan panas. Coat itu cuma dipakai sesekali aja. Jadi kita menyediakan untuk menyewakan coat untuk orang-orang yang mau pre-wed di negara dingin atau di studio kayak gitu. Untuk produk kita ada beberapa macam. Ada jas dewasa, jas anak, cheongsam. Nah, di sini tuh kita bisa custom ukuran juga. Mungkin itu yang membedakan kita sama tempat lain, karena ada beberapa tempat di Surabaya itu cuma bisa menyewakan aja, nggak bisa bikin baru. Jas di sini ada yang bahannya semi wool, ada yang wool. Kalau semi wool itu seperti ini. Ini semi wool. Jadi kalau yang wool itu lebih banyak seratnya biasanya. Kita nggak ada ketentuan sekali produksi berapa banyak jas. Cuma kita melihat kebutuhan konsumen. Jadi kalau misalnya sekarang ini ngetrennya warna sage, kita produksi sage dari ukuran S sampai ukuran besar kayak gitu. Kalau secara offline kita biasanya ikut pameran. Terus kita bekerja sama dengan WO-WO yang ada di Surabaya. Terus untuk pemasaran secara online kita lewat Instagram. Instagramnya ada di Sanjin by Tax Brother. Pateners, lihat dong aku pakai apa. Tada! Dasi kupu-kupu. Mungkin pada mikir biasa dasi kupu-kupu. Eits, ini dasi kupu-kupu dari thaibrothers.id yang ada di Surabaya. Uniknya, ini bahannya dari kayu loh. Tuh. Tapi tetap aja ada ukiran-ukirannya gitu. Unik banget kan? Nah, kalau kamu mau lihat nih, mereka punya desain apa lagi? Kita lihat langsung. Pertama-tama dulu itu ada acara keluarga gitu Kak. Terus aku nyoba-nyoba buat dasi kupu, terus banyak yang tanya. Terus jadi keterusan sampai sekarang buat bisnis seperti ini.
Yang bikin beda, kita ada dasi kayu dan kita juga ada dasi-dasi bubuk yang bahannya berbeda dari toko-toko lain, Kak. Kita memasarkan dasi-dasi pupuk ini dengan cara online dan offline. Bisa dikunjungi dari marketplace dan toko kami. IG-nya Thai Brothers ID. Oke Patener, sekarang waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang mungkin saja bisa memberikan solusi untuk Patener sekalian. Nah sekarang ini kita kalau ngomongin soal soal energi surya atau mungkin solar panel, itu pasti udah kepikiran, aduh mahal banget harganya. Tapi ada juga yang bilang ini investasi, mungkin mahal di awal doang. Tapi kan memang kita tidak bisa tergantung terus dengan listrik. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya menghadapi musim hujan seperti ini listriknya lancar atau enggak kalau pakai solar panel. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Iman dari ATW Solar ya. Selamat datang Mas Iman di Paten. Apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Lia atas kesempatannya. Iya, senang banget loh kita. Ini ada Mas Iman, berarti kita tuh bisa tanya-tanya soal solar panel nih. Siap, apa yang menjadi pertanyaan mungkin kita bisa bahas nih. Iya, jadi kalau aku sih lebih ke gini. Sekarang semua orang apa-apa beralih ke listrik. Karena kita tidak bisa bergantung dari tenaga fosil lagi gitu ya. Betul. Yang asalnya dari fosil, batu bara segala macam udah gak bisa gitu. Tapi akhirnya dialihkan ke listrik. Padahal sebetulnya listrik itu juga kan konsumsinya sangat besar banget. Betul. Nah, untuk mendapatkan listrik salah satu caranya adalah dengan memakai solar panel. Iya. Tapi masalahnya kalau pakai solar panel itu harganya luar biasa. Iya. Bisa dijelaskan dulu nggak nih kalau misalnya kita pakai solar panelnya sebagus apa sih memang gitu? Oke, sebagus apa? Kalau mungkin saya mulai dari tadi poinnya bahwa kita semua butuh listrik. Iya. Dan banyak sekarang transisi yang tadinya barang tidak pakai listrik jadi listrik. Contoh mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Sampai penggorengan aja listrik. Penggorengan listrik, kompor listrik ya. Listrik. Oven listrik, jadi semua listrik. Tapi sayangnya kalau kita melihat data, hasil listrik ini kan dihasilkan. Dari mana dihasilkannya? Bisa saya bilang hampir 90% listrik itu dihasilkan dari fosil juga, sayangnya. Oh serius? Jadi dari batu bara, dari minyak. Itu adalah suatu hal yang menurut saya menyedihkan. Kenapa? Karena Indonesia itu, ini kan kita ini berbicara negara khatulistiwa. Ya. Kita letaknya itu di tengah-tengah bumi. Betul. Paling banyak apa sih yang kita rasakan setiap tahun? Matahari panas. Kenapa kita pakai energi yang selain dari panas matahari? Iya. Padahal kalau dipikir-pikir, semua hasil energi, sumber energi itu dari matahari. Iya. Coba kalau dulu kita sekolah ya, kalau bilang minyak bumi dari mana? Dari plankton yang tertimbun jutaan tahun di bawah laut. Iya. Sebenarnya dia dapat
energi dari matahari juga. Dari matahari, benar. Tapi butuh jutaan tahun gitu untuk kita make si energinya. Iya. Kenapa nggak kita langsung pakai matahari yang tiap hari ada sinarnya? Dari sekarang ya. Langsung Jadi, kita pakai jadi nggak usah nunggu listrik. sampai jutaan tahun ya. Nah, Iya bener juga jadi ya. konsepnya seperti itu sebenarnya. Iya juga Yang sih. bahwa kita itu salah menggunakan energi kalau saya bilang. Yang padahal sebetulnya di Indonesia karena kita berada kita negara tropis, Betul. di negara khatulistiwa. Jadi sebetulnya matahari itu adalah sumber energi utama untuk kita harusnya gitu ya. Betul. Tapi masalahnya kalau kita memikirkan soal energi listrik yang mungkin Ya. dihasilkan dari solar panel, itu biayanya mahal sekali. Tapi apakah memang semahal itu pertama? Terus apakah perawatannya juga susah? Dan kalau misalnya kita musim hujan kan juga kita di Indonesia kalau nggak panas ya hujan, udah itu aja dua Ya, gitu. ya. Terus dia dapat energinya dari mana nih? Ya. Gitu. Kalau bilang mahal, betul mahal. Tapi 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mahal. kalau 10 tahun yang lalu mahal. Jadi secara data, solar panel harganya itu turun 80% dalam waktu 10 tahun. Serius? Betul, Berarti sekarang sebetulnya terjangkau dong? sudah terjangkau. Jadi kalau bisa dibilang mungkin 10 tahun yang lalu, orang-orang yang bisa membeli solar panel memang hanya orang-orang yang mungkin punya ekonomi yang sangat tinggi. Ya. Jadi tidak berpikir masalah finansial, tapi lebih berpikir masalah hijau gitu ya. Ya, lingkungan lah Lingkungan, gitu ya. Nah makin kesini, karena harganya makin terjangkau, masyarakat umum itu sudah semakin banyak yang bisa membeli dan mendapatkan keuntungannya Ya. dari membeli solar panel. Oke. Nah, mungkin secara angka gitu ya, saya bisa bilang 15 juta sekarang bisa mendapat solar panel. Oh gitu. Betul. Nah itu terjangkau banget loh sebetulnya. Kalau perawatannya sendiri susah Nah, nggak sih? perawatan sendiri, saya tanya balik, kalau ribet ngapain beli? Iya. Nah, kan Tapi sebetulnya kan kita membeli, misalnya kita pakai solar panel gitu ya, bukan hanya untuk saat ini, ya kan? Kita pakai kan pasti untuk jangka panjang, Betul. gitu kan? Nah, itu saya kaitkan dengan konsep investasi sebenarnya. Kalau investasi itu apa sih konsepnya? Kita beli, itu kita lupain. Kan Iya. kalau investasi gitu, kalau Iya. beli saham ya. Iya. Sama beli solar panel juga gitu. Konsep beli solar panel adalah kita bilangnya fit and forget. Pasang dan dilupakan. Lupakan. Karena apa? Solar panel itu untuk merawat, sebenarnya kan kita hanya butuh pembersihan lah. Karena solar panel itu kepingan kaca, Oke. yang mana punya sel-sel yang bisa menangkap sinar matahari dan merubahnya jadi listrik. Sesimpel itu. Oke. Tidak ada, kalau mesin kan ada yang kita butuh ganti oli atau apa. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Perawatannya hanya butuh dibersihkan supaya dia bisa menangkap sinar matahari secara Oke. efektif dan efisien. Sekarang apa hubungannya dengan UMKM? Bagaimana ATW Solar bisa membantu UMKM juga? UMKM, solar panel ini sebenarnya sumber listrik. Ya. Semua orang butuh. Betul. Mau masyarakat, mau bisnis besar, mau bisnis UMKM. UMKM menurut saya adalah mungkin target pasar yang paling menurut saya adalah tepat Menjanjikan ya. dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka paling butuh listrik untuk melakukan kegiatan Betul, bisnisnya. iya. Itu mereka sangat butuh listrik. Dan mereka itu biasanya memang ya kan kalau UMKM itu pemiliknya itu memang pribadi gitu. Ya. Jadi mereka juga kalau beli solar panel tuh bisa sambil bisa buat bisnisnya, terus juga bisa buat rumahnya. Pertanyaan terakhir deh. Kalau misalnya ada teman-teman UMKM yang tertarik nih untuk bukan untuk masang sebetulnya, tapi kita ada nggak sih celah lain lagi nih yang kita bisa berkolaborasi dengan ATW Solar? Menurut saya itu adalah yang kita lakukan dalam hal ini. Jadi selain ATW Solar, kita mempromosikan dalam hal menjual solar panel, tapi kita juga melihat apa yang kita bisa bantu ke masyarakat. Itu apa namanya tuh? Kalau aku mau ikutan, apa namanya? Nah, namanya kita punya program Solar Ranger. Solar Ranger. Wah, ini kayaknya pencerahan banget ya. Kita bisa tahu bahwa yang namanya energi terbarukan atau sustainable energy itu selalu harus jadi agenda utama. Tadi Mas Iman juga udah bilang bahwa kita kan tinggal di negara khatulistiwa, yang namanya panas matahari itu menjadi energi nomor satu kita. Kenapa tidak kita gunakan? Dan kita gunakan itu sebagai energi kita yang pertama gitu ya. Nah sekarang ATW Solar juga punya jawabannya. Nah kalau misalnya kamu tertarik sekali lagi nih, misalnya mungkin belum masih menabung untuk mempunyai solar panel, tapi tetap bisa jadi Solar Ranger. Kita juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau nggak punya uang dingin di awal gitu ya. Kita bekerja sama dengan bank yang mana mereka sudah sekarang punya program cicilan khusus solar panel. Oh, dengan bunga gitu. yang kompetitif
atau bahkan kita bisa tawarkan program cicilan kartu kredit. Oh, ada juga ya? Dengan tenor sampai 5 tahun, bunga 0%. Oh, luar biasa, ini lengkap banget nih. Berarti tinggal pilihannya Pateners deh maunya kayak gimana. Yang jelas Mas Iman terima kasih banyak sudah mampir ke Paten. Siap. Mudah-mudahan banyak teman-teman UMKM yang bisa menggunakan solar panel untuk sumber listriknya. Supaya kita semua jadi tidak tergantung dengan kabel. Jadi kita juga bisa lebih mandiri dan akhirnya mandiri energi juga. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih Mbak Lia. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana Pateners, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo para Pateners dan para pelaku UMKM di Indonesia. Sebuah pesan dari saya bahwa kita harus mulai berpikir yang namanya keberlangsungan bumi kita ini. Gimana caranya? Dengan cara kita beralih ke menggunakan energi yang lebih bersih, yaitu yang hasilnya dari energi matahari. Karena kalau kita tidak menggunakan atau tidak berpikir untuk bertransisi ke energi matahari, banyak hal yang akan terjadi. Hal buruk dalam hal ini, yaitu mungkin bumi kita tidak bisa bertahan selama itu, tapi selain itu juga masalah ekonomi yang ditimbulkan dari menggunakan energi yang tidak bersih itu sangat signifikan. Sehingga dengan menggunakan energi bersih ini, itu juga bisa mendatangkan benefit-benefit secara ekonomi, apalagi buat para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya untuk di masa yang akan datang. Masih dari Surabaya, tapi sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Yang pertama nih, ada Don Fafano namanya. Jadi dia itu menjual leather art yang bisa diaplikasikan menjadi produk-produk lain. Ini keren-keren banget, ada yang menjadi belt, ada yang menjadi buckle, terus udah gitu ada yang menjadi dompet, terus kalau misalnya kamu suka gantungan kunci ada juga. Nah silakan dipilih deh dari Don Fafano namanya. Nah Pateners, kali ini ada produk yang terbilang sangat keren dan kreatif. UMKM Don Fafano memanfaatkan bahan dasar kulit untuk dibuat menjadi sebuah barang yang unik. Seperti contohnya ada sarkul model ukiran etnik, strap arloji dengan motif ikan marlin, ada leather pipe pouch dengan model kepala burung elang, dan juga turquoise yang tentu saja dipadukan dengan warna-warna yang menarik. Berikutnya nih, ada namanya hand gift. Jadi mereka itu membuat kalung dari resin yang pastinya juga keren banget. Nah, satu yang aku mau highlight di sini, mereka membuat resinnya itu bisa glow in the dark. Keren kan? Kalau misalnya kamu lagi hangout sama teman-teman, pakai gelang dari mereka, terus ketika lagi di bioskop, nyala deh gelang kamu ternyata, ya kan? UMKM yang memproduksi resin bracelet dipadukan dengan bunga Edelweiss di dalamnya menambah nilai estetik produk lokal ini. Uniknya bunga ini dari hasil budidaya sendiri. Gelang ini glow in the dark atau bisa bercahaya dalam gelap. Memiliki variasi motif serta ukuran tali yang bisa diatur panjang pendeknya. Semua produksi dari hand gift diproduksi secara handmade dan juga bisa di custom. Keren banget kan Pateners? Nah selanjutnya aku punya thegelis.id. Jadi mereka itu membuat minuman-minuman sehat yang pastinya juga pembuatannya itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah ini kayaknya pas banget buat kamu yang mungkin sedang mencari minuman untuk disajikan ketika kamu membuat acara di rumah. Pas, langsung aja pesan dari thegelis.id.
Berikutnya kita punya The Gelis yang merupakan UMKM yang memproduksi sekaligus menjaga warisan asli minuman tradisional Indonesia menggunakan bahan pilihan terbaik dan diolah secara higienis dengan isi aneka macam jelly yang diproduksi secara homemade tanpa pengawet kimia serta diolah tanpa menggunakan santan dan vegan friendly. Rasanya segar dan ringan, cocok diminati semua kalangan usia. Sekarang saatnya menikmati minuman segar, tapi tetap sehat ya Pateners. Napoli Ice Cream. Ini adalah es krim legend yang ada di Surabaya dari tahun 1972. Tapi sekarang mereka sudah mulai kekinian juga karena bentuknya mulai macam-macam, terus rasanya juga sudah mulai macam-macam juga, dan yang pasti ada yang namanya Ice Tart. Jadi kamu punya kue ulang tahun tapi bentuknya es krim. Seru kan? Nah, sekarang ada produk UMKM yang membuat ice cream yang bentuknya keren nih Pateners. Produk dari Napoli Ice Cream ini membuat ice cream yang bentuknya beragam. Seperti ice cream Aurora, Ice Tart dengan porsi yang pas, nggak kebanyakan dan nggak terlalu sedikit juga. Ice cream ini memiliki beragam varian rasa, ada coklat dan juga mocha. Ice cream yang berpusat di Surabaya ini memang nggak perlu diragukan lagi ya. Semua produk mereka menggunakan bahan alami dari resep warisan sejak 1972. Wah, pasti enak banget kan rasanya. Berikutnya ada Caramel Craft. Jadi untuk kamu yang mungkin masih bingung nih, hampersnya kayak gimana, goodie bagnya mesti bikin desainnya kayak apa, langsung aja kamu lihat di caramel_craft. Bosan mau kirim hampers atau mau kasih souvenir tapi cuma itu-itu aja? Nah, coba deh lihat di Caramel Craft. Produk asal Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1987 ini membuat souvenir yang lucu-lucu Pateners. Caramel Craft sendiri membuat souvenir seperti tas, hand towel yang berbentuk baju bayi, pouch, dan masih banyak lagi yang lucu-lucu Pateners. Silakan dipilih. Ada satu lagi nih dari Surabaya yang mau aku bahas, ada keripik brownies. Kebayang nggak? Hah, brownies? Tapi keripik. Nah, ini dia. Kalau kamu suka brownies tapi mungkin berasa kalau makan yang tebel-tebel gitu, aduh ribet, terus udah gitu kapan habisnya? Nah, kalau ini keripik pasti kamu nggak mau berhenti. Karena udah makan terus ambil lagi makan, ambil lagi makan, ambil lagi makan, ambil lagi. Tapi eits, jangan lupa bayar ya. Brown chips alias keripik brownies di Surabaya ini merupakan inovasi makan kue brownies dalam bentuk keripik yang renyah. Terdapat 5 varian rasa. Ada rasa keju, choco chip, kacang, green tea almond, dan juga mochaccino. Bentuknya tipis hingga sangat pas untuk dijadikan cemilan seru. Harus coba sih ya makan brownies dengan kreasi yang baru. Ini ide yang keren. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang saatnya kita masuk ke satu segmen di mana kita akan melihat inspirasi dan juga ide-ide yang mungkin saja baru dari luar negeri tapi bisa diterapkan di Indonesia. Sehingga mungkin bisa menjadi peluang usaha yang baru juga untuk kamu ya kan. Nah, kita masuk ke segmen dunia dalam inspirasi. Sekarang kita akan membahas nih ada satu penemuan inovasi yang membuat pancake tapi dengan robot. Menarik kan? Kalau biasanya kita hanya membuat pancake dengan cara pembuatan yang manual dengan menggunakan cetakan, nah di dunia dalam inspirasi kali ini ada loh pancake yang dibuat menggunakan robot alias Pancake Bot. Jadi Pancake Bot ini membuat 3D pancake dengan metode printing menggunakan alat. Ini sepertinya bisa jadi suka-suka kita ya Pateners, mau gambar apapun tinggal disetting aja sesuai gambar yang kita mau dan langsung di print deh oleh si alat Pancake Bot ini. Tentunya kalau digunakan untuk UMKM yang bergerak di bidang F&B pasti cepat banget nih proses pembuatannya.
kabare arek-arek Surabaya? Ini Miss Cetal bawa oleh-oleh Diginius dari Surabaya. Ih, hebat kan aku? Iya dong, namanya juga Miss Cetal. Cental, centil, digital. Coba kita lihat. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ini salah satu yang Miss Cetal suka banget. Karena yang namanya sampah itu sekarang sudah banyak yang dipilah-pilah, dijemput, dan semuanya dilakukan secara online. Ini baru namanya memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, buat kamu yang belum tahu, kita lihat berita tentang e-recycle. E-recycle merupakan brand yang dimiliki oleh PT Multi Inti Digital Lestari untuk memproses penjemputan sampah terpilah yang berbasis teknologi yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi digital menggunakan smartphone. Dengan aplikasi ini, sampah dapat dipilah dan ditimbang secara digital, akurat, dan juga real time. Sampah yang terpilah tersebut akan diganti berupa reward yang dapat didonasikan kepada LSM yang bekerja sama dengan e-recycle. Ada yang tahu nggak sih yang namanya IPken Surabaya? Nah itu ya ternyata nih, aku kasih tahu ya. Jadi, nggak denger kan? Jadi mereka itu sudah mencatat total transaksi sebesar 19,2 miliar rupiah. Nah itu dari mana sih kira-kira? Jadi ternyata itu adalah suatu aplikasi yang berbasis web tentang toko kelontong. Jadi kalau misalnya kita mencari barang-barang kebutuhan, itu semuanya ada di situ. Nah, kalau kamu juga mau maju seperti mereka, kita lihat aja. IPken Surabaya adalah aplikasi berbasis website yang memberikan banyak manfaat bagi para pedagang UMKM, khususnya para pedagang toko kelontong. Fitur-fitur yang ada di websitenya adalah fitur pencarian, filter berdasarkan kecamatan yang ada di Surabaya, dan juga terdapat filter berdasarkan harga yang bisa kita sesuaikan dengan anggaran kita. Oleh karena itu, aplikasi ini telah mencatat total transaksi sebesar 19,2 miliar rupiah. Artinya, masyarakat Kota Surabaya telah memiliki kepercayaan untuk melakukan transaksi ekonomi di aplikasi ini. Coba ya, buat kamu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kalau jualan gitu banyak sisanya enggak? Ya kan, banyak kan? Nah terus sisanya dikemanain? Hah? Nggak tahu? Nah ini ada nih, namanya surplus. Ya, ini merupakan marketplace yang diciptakan khusus untuk menjual sisa-sisa makanan yang tidak terjual ataupun lebih. Tuh, ini namanya sayang dan juga bisa dibilang ramah lingkungan. Pokoknya semuanya yang berbau ramah lingkungan Miss Cetal pasti suka kan? Kamu juga dong, makanya ikutan surplus. Surplus merupakan marketplace yang diciptakan khusus untuk menjual sisa-sisa makanan yang tidak terjual atau berlebih. Surplus hadir sebagai solusi dari masalah limbah makanan sekaligus membantu menambah pundi-pundi bagi para restoran UMKM. Hingga saat ini sudah lebih dari 2.000 merchants yang terbantu oleh Surplus. Seperti salah satu contohnya, Yayasan Surplus Peduli Pangan bekerja sama dengan Jawara dalam memberikan edukasi kepada para pelaku usaha yang memegang peranan penting terhadap timbulnya sampah makanan. Program kolaborasi yang diberi tajuk Lezat Tanpa Sisa, Jawaranya Bikin Ludes, berupa edukasi terkait manajemen sampah makanan. Sekian deh di Genius kali ini, tapi jangan lupa ya, Miss Cetal minggu depan hadir lagi untuk memberikan DG News. Itu adalah berita-berita di dunia digital. Ya udah, kalau begitu aku pamit ya. Minggu depan ketemu aku lagi, Miss Cetal, cental, centil, digital. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus
Sekarang kita masuk ke paten surprise. Kali ini kita akan mengarah ke industri rumahan yang sedang membutuhkan ide untuk membranding produknya. Kira-kira siapa ya yang menjadi target dari paten surprise kali ini? Apakah UMKM punya kamu? Atau mungkin punya kamu? Atau punya kamu? Nah, langsung aja kalau begitu kita lihat liputannya. Halo pateners seluruh Indonesia, apa kabar Anda semua? Semua kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat, tetap berinovasi, maju terus pantang mundur. Yo, kembali bersama saya Leonardo DiCaprio, host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di setiap episode kita akan mencari seorang pateners yang beruntung mendapatkan surprise dari kita, berupa branding dan juga modal. Siapakah orang yang beruntung tersebut? Ayo kita cari orangnya. Yuk ikut saya. Permisi Ibu. Dagang apa ini? Dagang ayam ya? Ayam apa aja? Ayam goreng? Oh, semua ayam dari dalam apa? Isi ayam jeroan semua ada? Oh, berapa lama dagang ini? Udah 5 tahun ya? Kenapa nggak punya nama dagang, Bu? Belum ada buat begini ya. Belum ada modalnya? Iya. Tapi mau punya nama dagang? Mau. Iya, wajib punya nama dagang, Bu, supaya dagangan Ibu itu lebih kelihatan, Iya. profesional dan juga lebih kelihatan bagus gitu, Iya. dikenal sama orang. Iya. Jadi kalau Ibu mau bikin cabang di mana-mana, Iya. bisa pakai nama yang sama. Oke, iya. Bu, kita ngobrol ya, Bu, cari solusi, Bu. Iya. Kak, tunggu dulu, Kak. Kak, tungguin di warung sebentar. Bentar, Mama keluar dulu, Mama. Kita ngobrol cari solusinya. Iya. Yuk. Kita ngobrol sini, Bu. Iya, iya, Pak. Yang adem, Bu. Iya. Nih. Nah, Ibu kalau dagang itu mesti punya branding, Iya, Pak. mesti punya nama dagang. Iya. Supaya apa? Supaya dikenal sama banyak orang. Iya. Supaya orang yang liwat tahu dagang apa ini. Iya. Ada item-itemnya ditulis di situ, dagang usus, goreng, rempela ati goreng, ada ceker, ada Iya. sayap, kayak gitu-gitu. Jadi lebih Iya. profesional. Iya. Terus Ibu juga mesti berinovasi kalau dagang itu. Iya. Misalnya udah ada sambel, ada lalapnya nanti. Iya. Nanti pakai nasinya juga. Iya. Berkembang lagi ayam satuan dijual Iya. kayak begitu. Iya. Ada promo-promo misalnya beli usus 5 atau usus 10 dapat 1. Iya. Kayak gitu-gitu, Iya. Bu. Ya dagang itu harus berinovasi, harus semangat, jujur, higienis, bersih selalu. Iya, Pak. Supaya pembelinya pada suka. Iya. Ibu terinspirasi dari siapa ini dagang ini? Suami saya. Oh, suami. Iya, almarhum. Oh, almarhum. 2 bulan meninggal, Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semoga almarhum ditempatkan di sisi yang Iya. layak di Allah. Amin. Yang penting usaha maju terus, Iya. semangat terus. Iya. Jalani hidup penuh Iya. dengan inovasi, penuh dengan semangat. Iya. Nanti Ibu kalau udah punya branding ya, jangan lupa didaftarkan ke Haki ya, Bu ya. Iya, iya, Pak. Ya udah, kita ke tempat Ibu yuk. Iya. Nah, ini dia tempat Ibu Allah, sekarang. Alhamdulillah. Udah berubah ya, Bu? Iya. Ibu memang pengen kayak begini? Iya, Pak. Betul. Memimpikan seperti ini? Iya. Iya, perkenalkan Iya. saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Iya. Episode kali ini Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Alhamdulillah. Berupa branding. Ya Allah. Iya. Semoga dagangan Ibu semakin sukses, Amin. semakin berkah ya. Amin. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Iya, Pak. Angkringan Mbak Indah. Mbak Indah namanya benar? Iya. Ada ayam goreng, ada sate ampla, ada sate usus, ada Iya, sate benar. kulit dan lain-lain. Iya.
Kres, enak dan gurih. Selamat ya Bu, dan bukan itu aja, kami juga, Ibu sini, kami juga memberikan ini tambahan modal buat Ibu. Amin. Ya, Semoga dagangannya semakin maju dan berkah ya Bu ya. Iya Pak, makasih. Pak. Terus berinovasi, semangat. Iya, semangat. Dan ingat, Iya. harus higienis ya. Iya Pak. Oke Ibu, Iya. sukses ya. Iya. Yo Pateners, itu tadi Ibu Indah yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa tambahan modal dan juga barang-barang untuk mensupport dagangannya. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Tunggu kami di kota Anda. Ingat, tetap semangat, berinovasi, dan jujur nomor 1. Salam. Alhamdulillah kita dapat modal buat nambah lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin. Terima kasih Paten atas bantuan modal dan brandingnya. Sukses Paten TPRI. Tak semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, ini nggak berasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi kita tadi sudah melihat nih banyak banget UMKM kreatif dan keren dari Surabaya yang juga memberikan kita inspirasi untuk ide-ide atau mungkin untuk peluang usaha baru buat kamu. Tadi juga kita sudah melihat narasumber yang juga memberikan solusi untuk masalah-masalah yang mungkin sedang kamu alami di usaha kamu juga ya. Tapi kita akan kembali lagi loh ya minggu depan di jam yang sama di TVRI, tentunya dengan saya Lia Atmajaya. Until then, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa, dadah. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.